Halo semua, kembali lagi bersama gue Fatir Ibnu Hamdi di channel Bang Fatir tentunya. Dan seperti judulnya, di video kali ini gue akan sedikit bahas Manga Black Clover chapter 259. By the way, sebelum kita masuk pembahasan, gue mau ngingetin lagi nih buat kalian semua yang belum subscribe dulu guys. Please subscribe. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya, oke? Biar nggak ketinggalan video-video baru dari gue. Mantap. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian biar banyak wibu atau anime lovers yang tahu tentang channel ini. Mantap. Oke, jadi seperti yang tahu sebelumnya, Asta telah membuat kontrak dengan si iblis. Dan berkat kontrak ini, Asta telah berhasil membuka atau mendapatkan kekuatan True Devil Power. Karena telah mendapatkan kekuatan True Devil Power, pada akhir chapter sebelumnya pun, kita juga telah melihat perubahan yang cukup signifikan pada tangan kanan Asta. Nah, apakah kali ini Asta mampu untuk mengalahkan Dante? Sabar dulu guys, tenang dulu. Karena seperti biasa, di sini gue mengumpulkan beberapa poin-poin penting dan kejadian-kejadian menarik yang bisa kita bahas di pembahasan kali ini tentunya. Kalau gitu langsung aja yang pertama, 50 detik pengendalian True Devil Power. Oke, jadi seperti yang kita lihat pada awal chapter di sini, kita melihat cuplikan dari si iblis yang menginstruksikan atau memberitahu Asta bahwa kekuatan yang ada pada tangan kanannya berbeda dari sebelumnya. Kekuatan pada tangan kanan Asta itu merupakan kekuatan sejati atau bisa dibilang sudah mendapatkan True Devil Power. Tapi sayangnya guys, ada batasan dalam Asta menggunakan kekuatan ini. Ya, seperti yang dijelaskan iblis di sini bahwa batas maksimal tubuh Asta bisa mengendalikan True Devil Power saat ini hanyalah 50 detik aja guys. 50 detik aja. Dan kalau kita pikir-pikir ya, sebenarnya 50 detik ini adalah waktu yang sangat singkat dalam sebuah pertarungan. Apalagi lawan mereka saat ini adalah lawan yang kuat gitu, bukan main-main. Jadi 50 detik itu singkat banget. Tapi di sini Asta menyanggupi dan mengatakan bahwa itu sudah lebih dari cukup. Nah, perkataan Asta ini sudah cukup membuktikan betapa hebatnya kekuatan iblis yang dia terima guys. Sehingga dia sangat percaya diri bisa mengalahkan Dante hanya dalam waktu 50 detik aja. Dan sebenarnya pun di chapter sebelumnya kita juga sudah sedikit diperlihatkan betapa kuatnya tangan kanan Asta ini, yang dimana saat itu Asta mampu menghancurkan sihir Gravity Singularity milik Dante. Tapi sebelum itu mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya-tanya guys, kok bisa sih ada batas pengendalian kekuatan padahal sebelumnya Asta sudah membuat kontrak dengan iblisnya? Ya, jadi alasan paling utama saat ini kekuatan True Devil Power memiliki batas pengendalian ada pada tubuh atau fisik dari Asta itu sendiri guys. Ya, jadi sebenarnya fisik Asta belum mampu untuk menampung kekuatan True Devil Power. Makanya saat ini si iblis hanya memberikan sebagian kecil aja dari kekuatan True Devil Power, yaitu hanya pada bagian tangan kanan Asta. Ya, sebenarnya sih guys, peristiwa kayak gini tuh bisa dibilang template dari kebanyakan anime-anime shonen, yang dimana biasanya sang wadah atau karakter utamanya itu fisiknya belum siap untuk menampung kekuatan yang ada di dalam dirinya sendiri. Lanjut yang kedua, Asta berbicara dengan si iblis tanpa memasuki alam bawah sadarnya. Nah, masih ada hal menarik lainnya di awal chapter nih guys. Sadar gak sih kalian di awal chapter di sini si iblis sedang berkomunikasi dengan Asta pada saat Asta sedang bertarung. Atau bisa dibilang si Asta ini sudah bisa melakukan perbincangan dengan iblisnya tanpa memasuki alam bawah sadarnya guys. Padahal seperti yang kita tahu sebelum-sebelumnya, kalau si Asta ini ingin bertemu atau berbicara dengan iblisnya, dia selalu memasuki alam bawah sadarnya. Tapi kali ini enggak guys. Dan menurut gua ini sangat menarik karena secara nggak langsung momen ini menunjukkan bahwa kedekatan Asta dengan iblisnya semakin dekat, sehingga tidak ada batasan lagi dalam mereka berkomunikasi. Nah, karena komunikasi mereka sudah selancar atau segampang ini, bukan tidak mungkin ke depannya si iblis ini akan menjadi partner bertarung bagi Asta. Di chapter kali ini pun sebenarnya kita sudah sedikit diperlihatkan ya, kombinasi bertarung antara Asta dengan iblisnya, yang dimana di sini si iblis menginstruksikan atau memberitahu Asta tentang batasan kekuatannya. Dan bukan tidak mungkin guys, untuk kedepannya si iblis tidak hanya memberi informasi tentang kekuatannya aja, tapi juga membantu Asta untuk membuat strategi atau berpikir di dalam sebuah pertempuran. Wah, gila, ini sih pasti bakal keren parah guys. Cuman sangat disayangkan ya, sejauh ini kita masih belum tahu identitas atau nama asli dari si iblis Asta ini. Sejauh ini kita manggilnya cuma iblis anti-sihir aja. Tapi dari kejadian ini bisa menjadi sebuah clue atau petunjuk bahwa kedepannya sangat mungkin si iblis Asta ini akan lebih banyak berkontribusi dalam pertarungan-pertarungan Asta ke depannya. Nggak cuma nontonin aja kayak sebelum-sebelumnya. Lanjut yang ketiga, efektifnya kekuatan sejati anti-sihir. Oke,
Oke, selanjutnya pertarungan kembali dilanjutkan. Seperti yang kita lihat di sini, Asta dengan kekuatan tangan kanannya mencoba untuk menyerang balik Dante. Dan serangan Asta ini pun berhasil mengenai dan menebas salah satu tangan Dante, guys. Tidak seperti sebelumnya, yang dimana si Dante ini selalu terlihat santuy dan biasa-biasa aja saat terkena serangan. Kali ini kita mendapatkan sebuah reaksi yang berbeda, guys. Bisa kita lihat di sini Dante berteriak kesakitan, dan tentunya kita tahu reaksi kesakitan ini menunjukkan betapa efektifnya serangan atau kekuatan sejati dari anti sihir. Bahkan hal ini pun juga disadari oleh Kapten Yami. Di sini Kapten Yami sadar bahwa Dante sangat berhati-hati atau menghindari serangan si Asta, dan itu disebabkan karena tangan kanannya Asta dapat memancarkan kekuatan anti sihir, guys. Jadi sekarang kekuatan anti sihir yang ada pada Asta, lebih tepatnya pada tangan kanannya, gak hanya sebagai pelindung atau armor bagi tubuh Asta aja, tapi kekuatan anti sihir tersebut juga dapat terpancar lebih kuat lagi ke benda-benda di sekitarnya, guys. Nah, dengan menyadari hal tersebut, di sini Kapten Yami kembali optimis bahwa mereka bisa menang. Gila, bener-bener kuat banget, coy. Ini tuh baru tangan kanannya doang, baru tangan kanan Asta doang, belum full True Devil Power, belum full, tapi udah kuat banget. Si Dante sampai dibuat kesakitan kayak gitu, coba. Lanjut yang keempat, sinkronasi sempurna Asta dan Kapten Yami. Oke, jadi semenjak Asta mendapatkan True Devil Power, alur pertempuran kembali dipegang oleh Asta dan Kapten Yami. Di sini, baik Asta maupun Kapten Yami kembali bersama-sama melancarkan serangan kepada Dante. Tidak seperti sebelumnya, yang dimana sebelumnya Asta dan Kapten Yami bertarung dengan beban. Ya, karena kalian tahu lah ya, si Astanya sendiri itu sebelumnya kekuatannya belum sebanding dengan Dante maupun Kapten Yami, sehingga sebelumnya Kapten Yami harus bertarung sekaligus berusaha untuk melindungi Asta, guys. Tapi kali ini berbeda. Kali ini mereka terlihat lebih bebas. Di sini pun terlihat sangat jelas gitu dari ekspresinya Asta maupun Kapten Yami bahwa mereka berdua sangat menikmati pertarungan. Nah, jika kita bandingkan pertarungan mereka di chapter sebelumnya dengan pertarungan mereka di chapter kali ini, sangat terlihat jelas peningkatan kekuatan Asta yang cukup pesat setelah mendapatkan True Devil Power. Sehingga di sini Asta bukan beban lagi bagi Kapten Yami. Di sini pun Finral juga ikut berkomentar gitu. Di sini Finral berkata bahwa pergerakan antara Kapten Yami dan Asta sebenarnya itu sangat random, sangat tidak beraturan alias berantakan. Tapi walaupun pergerakan mereka berdua sangat berantakan, mereka berdua masih bisa sinkron atau selaras satu sama lain, guys. Seakan-akan mereka berdua itu sedang bersenang-senang. Kenapa bisa dibilang berantakan? Ya karena mereka menyerang tanpa adanya strategi, asal nyerang aja gitu. Tapi walaupun begitu, di sini baik Asta dan Kapten Yami saling membantu. Bahkan beberapa kali di sini Kapten Yami membantu untuk mencoba menahan serangan Dante agar tidak mengenai Asta. Bener-bener sinkron banget. Finral pun yang melihat keadaan tersebut hanya bisa tertawa kecil aja. Pokoknya bener-bener mantap dah dua Black Bulls ini, guys. Lu lihat aja nih ya, lu lihat guys, kalian lihat dari ekspresinya pun bisa kita tebak gitu bahwa mereka sangat menikmati pertarungan sambil senyum-senyum gitu, coy. Ya pokoknya tuh di chapter kali ini sekarang jalan pertempurannya bener-bener berada di pihak mereka berdua. Lanjut yang kelima, nama Jepang Pedang Asta. By the way, informasi ini cuma ada di manga versi ilegalnya aja, guys. Karena di manga versi officialnya, untuk terjemahannya tetap menggunakan nama dari bahasa Inggrisnya. Ya sebenarnya sih untuk penamaan pedangnya Asta kita sudah tahu sejak lama ya, guys. Mungkin bagi kalian yang lupa, gue ingetin lagi nih. Jadi pedang Asta ada 3. Yang pertama itu adalah Demon Slayer Sword, yang kedua adalah Demon Dweller Sword, yang ketiga adalah Demon Destroyer Sword. Nah, tapi pada versi legalnya yang gue baca di manga chapter 259 ini, mereka menerjemahkan pengucapan pedang Asta dengan bahasa Jepangnya. Dan ini menurut gue menarik untuk gue bahas. Sekalian juga untuk nama-nama durasi, lumayan kan? Ya, jadi pada manga chapter 259 ini ada momen di mana pedang pertama Asta tertancap atau tertinggal di salah satu bagian tubuh Dante, sehingga dia harus memanggil pedang keduanya. Dan seperti yang gue bilang tadi, uniknya di manga versi ilegalnya terjemahannya menggunakan pengucapan dari bahasa Jepangnya. Ya jadi pada saat pedang pertama Asta terlepas dari genggaman Asta, di sini Asta langsung mencoba untuk memanggil pedang keduanya, yaitu Demon Dweller Sword. Yang dimana pada pengucapan bahasa Jepangnya, nama pedang kedua Asta ini adalah Sukuma, atau lebih lengkapnya Sukuma no Tsurugi, yang secara harfiah berarti pedang di mana iblis tiada. Tapi nggak cuma pedang kedua aja yang Asta panggil, di sini dia juga memanggil pedang ketiganya, guys. Ya jadi ceritanya sebelum pedang kedua Asta sampai ke tangan Asta, di sini Dante terlihat lebih dahulu berhasil menghentikan pedang kedua Asta tersebut.
Sehingga mau nggak mau si Asta ini harus memanggil pedang yang lain, yaitu pedang ketiganya. Karena saat itu waktu pengendalian kekuatan True Devil Power Asta juga tinggal sedikit lagi, tinggal 8 detik coy. Jadi si Asta ini harus gercep, sehingga dia memanggillah pedang ketiganya tersebut. Dan pengucapan bahasa Jepang untuk pedang ketiga Asta ini adalah Metsuma, atau lebih lekapnya Metsuma no Tsurugi, yang secara harfiah berarti pedang penghancur iblis. Nah, untuk pedang kedua dan ketiga Asta udah diketahui nih nama atau pengucapan dari bahasa Jepangnya. Lalu bagaimana dengan pedang pertama Asta? Apa sih pengucapan bahasa Jepangnya? Ya, jadi pedang pertama Asta untuk bahasa Jepangnya bernama Danma no Tsurugi, yang secara harfiah berarti pedang pemburu iblis. Ya sebenarnya sih info kayak gini sih udah kita ketahui sejak lama ya, cuman perbedaan bahasa aja. Cuman kan kita di manganya lebih familiar dalam pengucapan bahasa Inggrisnya. Jarang-jarang tuh disebutin pengucapan bahasa Jepangnya. Jadi sekalian aja gue bahas guys, oke? Mantap. Sekalian kita inget-inget lagi gitu. Lanjut yang keenam, Asta dapat mengalirkan kekuatan anti sihir ke benda yang dia pegang. Oke, kita kembali ke cerita manga. Nggak cuma pedang kedua aja yang gagal Asta raih, tapi di sini Asta juga gagal meraih pedang ketiganya karena pada saat itu si Dante tiba-tiba mencoba untuk menyerang Asta, guys. Tapi untungnya di sini ada Kapten Yami yang melancarkan serangan Death Rush kepada Dante sehingga Asta terselamatkan. Tapi masalahnya saat itu ada pada batas waktu pengendalian kekuatan True Devil Power Asta, yang dimana pada saat itu waktunya tinggal 1 detik lagi. 1 detik lagi coy, lagi tegang-tegangnya tuh. Dante yang sebelumnya telah terkena serangan Kapten Yami pun berhasil beregenerasi kembali. Dan yang parahnya seperti yang gue bilang tadi, batas pengendalian waktunya tinggal 1 detik lagi guys. Sedangkan saat itu Asta lagi nggak pegang senjata buat menyerang Dante. Namun secara tiba-tiba di sini Kapten Yami memutuskan untuk meminjamkan katananya kepada Asta. Lalu apa yang terjadi guys? Ya, secara ajaib katana milik Kapten Yami setelah dipegang Asta mulai teraliri atau terlapisi oleh kekuatan anti sihir. Nah, dari momen ini kita bisa sedikit berspekulasi bahwa dengan kekuatan True Devil Power, Asta dapat mengalirkan kekuatan anti sihirnya ke benda-benda yang ia pegang. Nah, kalau kayak gitu guys, berarti untuk kedepannya si Asta ini nggak harus terpaku kepada ketiga pedangnya pada saat bertarung. Ya walaupun kita tahu ya, ketiga pedang Asta itu memiliki kemampuan khususnya masing-masing. Mungkin beberapa dari kalian juga ada yang bertanya-tanya, kok bisa-bisanya sih si Kapten Yami ini dengan pintarnya membuat keputusan untuk meminjamkan katananya kepada Asta, seakan-akan dia udah tahu kalau Asta memiliki kemampuan untuk mengaliri kekuatan anti sihirnya. Ya emang benar guys, sebenarnya si Kapten Yami ini udah sadar dengan kekuatan Asta tersebut. Karena ya kalau kalian ingat di panel-panel sebelumnya, masih di chapter yang sama, di chapter 259, kalau kalian ingat di sini ada narasi dari Kapten Yami yang mengatakan bahwa tangan kanan Asta dapat memancarkan kekuatan anti sihir. Nah, bisa jadi pada momen inilah si Kapten Yami sadar bahwa Asta juga dapat memancarkan kekuatan anti sihirnya ke benda yang ia pegang atau ke benda sekitarnya. Dan ternyata benar kan guys, sekarang Asta dapat memancarkan kekuatan anti sihirnya ke katana Kapten Yami, yang dimana kemampuan baru Asta ini dapat mengantarkannya pada kemenangan yang akan kita bahas pada poin pembahasan selanjutnya. Kalau gitu langsung aja yang ketujuh, kekalahan Dante dan kemenangan Black Boots. Oke, jadi sebelumnya kita tahu bahwa pengendalian True Devil Power tinggal 1 detik lagi guys. Dan Kapten Yami pun memutuskan untuk meminjamkan katananya kepada Asta agar ia dapat menyerang Dante. Dan di momen ini juga lah kita melihat kemampuan baru dari Asta yang dapat melapisi pedangnya Kapten Yami atau katananya Kapten Yami dengan kekuatan anti sihirnya. Dan gak perlu pakai lama lagi guys, dengan katana tersebut di sini Asta langsung melancarkan serangan dan menebas tubuh Dante. Dante yang tubuhnya terkena kekuatan anti sihir pun tidak dapat beregenerasi kembali dan seketika ia tidak sadarkan diri. Ya akhirnya guys, akhirnya setelah sekian lama kita melihat Black Bulls menang dari Dante. Ya sebenarnya sih masih belum jelas ya si Dante ini udah bener-bener kalah atau belum. Karena disinilah chapter 259 itu berakhir. Jadi kalau kita pengen bener-bener jelas si Dante ini udah kalah atau belum, kita harus menunggu chapter selanjutnya. Karena tidak sedikit juga dari para fans yang masih ragu tentang kekalahan Dante ini. Alasannya karena si iblis Dante, Lucifer, tidak berbuat apa-apa saat Dante akan kalah. Berbeda dengan Megicula yang sebelumnya muncul ketika Vanica akan kalah guys. Tapi jika di sini Dante benar-benar kalah dan Lucifer tidak muncul, itu artinya Dante menjadi anggota Dark Riot yang kalah. Begitupun sebaliknya dengan Black Bulls.
Dengan kemenangan Black Bulls, itu artinya Black Bulls menunda tujuan dari Dark Triad untuk membuka gerbang Underworld. Wah gila, pokoknya di chapter kali ini Asta keren banget dah kekuatannya guys. True Devil Power-nya itu gila banget. Baru di tangan kanan aja kekuatannya udah berada di satu tingkat di atas Dante. Ya walaupun tetap ada batasan ya dalam Asta menggunakan True Devil Power-nya. Cuma 50 detik aja guys. Ya menurut gue itu masih wajar lah, biar karakter development atau perkembangannya si Asta sendiri nggak langsung overpower gitu aja. Masih ada tahapan-tahapan buat Asta benar-benar menjadi lebih kuat lagi guys. Ya pokoknya seperti yang gue bilang, selalu ada hal keren ketika duo Black Bulls ini ditampilkan guys. Sekarang tinggal kita lihat aja nih langkah apa yang bakal diambil oleh Dark Triad ketika melihat Dante kalah. Wah sumpah gue nggak sabar banget guys. Semoga aja dengan kejadian ini menjadi warning bagi Dark Triad, biar dia tidak meremehkan aliansi kerajaan lagi. Pokoknya patut untuk kita tunggu. Ya itu aja sedikit video pembahasan gue tentang Manga Black Clover chapter 259. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah kata gue maaf, dan sekiranya ada yang kurang bisa kalian tambahin sendiri di kolom komentar. Oke, dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe. Karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini, dan gue pun juga makin semangat bikin video kedepannya. Kalau udah subscribe jangan lupa nyalain bell notification-nya juga. Jangan lupa untuk like and share juga. Terus jangan ketinggalan buat follow IG gue di @fatur198 tentunya. Pokoknya stay tune terus, tunggu video selanjutnya, dan terima kasih. Dadah.